Kecaman terhadap aksi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu terus bermunculan, termasuk dari Presiden Nicaragua Daniel Ortega yang menyebut Netanyahu sebagai anak iblis. Hal ini disampaikan oleh Ortega saat berpidato di acara ulang tahun kepolisian Nicaragua pada Selasa 15 Oktober. Ejekan Ortega ini didasari tindakan Netanyahu yang melakukan genosida di Gaza dan kini memperluas konflik hingga wilayah Libanon. Ortega juga menyamakan Netanyahu seperti diktator Nazi Adolf Hitler. Selain Netanyahu, Ortega juga turut menyerang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pernyataan kontroversial Ortega ini muncul selang 3 hari setelah Nicaragua memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Keputusan tersebut diumumkan oleh Wakil Presiden Rosario Murillo yang juga istri dari Ortega berdasarkan resolusi Parlemen Nicaragua. Selanjutnya, pemerintah Nicaragua menarik duta besarnya untuk Israel pada hari Senin lalu. Sebagai informasi, Nicaragua dan Israel telah membangun kembali hubungan diplomatik pada tahun 2017 seusai Ortega memutuskan hubungan pada 2010 silam. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tengah dalam tensi ketegangan yang tinggi. Pertikaian keduanya dipicu aksi Israel memerangi Hizbullah di Libanon. Hal ini bermula ketika Macron mengingatkan Netanyahu bahwa Israel berdiri karena andil dari PBB. Pernyataan Macron ini merujuk pada resolusi yang diadopsi pada November 1947 terkait rencana membagi Tanah Suci menjadi negara-negara Yahudi dan Arab yang terpisah. Namun, pernyataan Macron itu disampaikan dalam pertemuan tertutup di Istana Elysee pada Selasa 15 Oktober yang dikutip oleh seorang peserta yang tak mau disebutkan namanya. Merespons pernyataan Macron, Netanyahu menyebut pendirian negaranya bukan karena keputusan PBB. Netanyahu menegaskan Israel bisa berdiri karena perjuangan para pahlawan. Bahkan, Netanyahu mengatakan beberapa dari para pejuang adalah penyintas Holocaust, termasuk rezim Vichy di Prancis. Netanyahu dan Macron diketahui juga berbincang lewat telepon dan membahas mengenai konflik Libanon pada Selasa 15 Oktober. Kepada Macron, Netanyahu menyatakan bahwa dirinya menentang gencatan senjata sepihak di Libanon. Netanyahu berujar, pertempuran tentara Israel dan Hizbullah di perbatasan akan tetap terjadi. Ia khawatir jika gencatan senjata terjadi maka akan membuat Hizbullah semakin kuat. Adapun ketegangan dua pemimpin negara ini bermula ketika Macron bersikeras ingin menghentikan ekspor senjata ke Israel pada pekan lalu. Menurut Macron, embargo senjata bisa berdampak pada penghentian konflik di Libanon dan Gaza. Rencananya, Macron akan menggelar konferensi pers di Paris pada 24 Oktober mendatang. Dalam konferensi pers itu, Macron turut mengundang Afrika Selatan dan Aljazair, dua negara yang menentang keras Israel. Amerika Serikat baru-baru ini mengancam akan menahan bantuan militer untuk Israel. Peringatan yang disampaikan oleh Departemen Luar Negeri AS pada Selasa 15 Oktober itu menyusul kondisi kritis yang dialami warga Gaza. Melalui surat yang dikirimkan pada Minggu 13 Oktober, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menyatakan Israel harus membuat perubahan untuk memastikan peningkatan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Surat ini merujuk pada hukum AS yang mengharuskan penerima bantuan militer mereka tak boleh sewenang-wenang menolak atau menghalangi penyediaan bantuan kemanusiaan AS. Adapun surat ini muncul selang setahun perang Hamas dan Israel di Gaza. Presiden AS Joe Biden sendiri juga telah berulang kali menyuarakan keprihatinannya mengenai kurangnya bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Meski begitu, AS tercatat baru sekali memblokir pengiriman bantuan senilai miliaran dolar ke Israel. Menurut juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby, surat ini bukan bentuk ancaman AS untuk sekutunya tersebut, melainkan untuk penegasan kembali urgensi peningkatan bantuan kemanusiaan di Gaza. Adapun Israel saat ini tengah melakukan pembatasan bantuan kemanusiaan di Gaza Utara dan Selatan. Kondisi ini membuat ratusan ribu warga Gaza mengalami krisis parah
karena tak memiliki pasokan makanan ataupun obat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa negaranya menolak melakukan gencatan senjata dengan kelompok Hizbullah di Lebanon. Hal ini disampaikan Netanyahu saat merespons seruan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui sambungan telepon pada Selasa 15 Oktober. Netanyahu berujar, pertempuran Israel dengan Hizbullah di perbatasan akan terus terjadi. Pertempuran ini disebut Netanyahu sebagai upaya melindungi warga wilayah utara dan agar mereka bisa kembali pulang ke rumah. Di sisi lain, Netanyahu khawatir gencatan senjata hanya akan membuat kelompok yang didukung Iran itu malah makin kuat. Ketegangan Israel dengan Hizbullah makin meningkat setelah kelompok tersebut meluncurkan drone Mirsad-1 ke Binyamina pada Minggu 13 Oktober. Serangan drone ini mengakibatkan 4 orang tentara Israel tewas dan melukai 7 lainnya. Adapun seruan Macron untuk menghentikan konflik telah berulang kali disampaikan. Hal ini bermula ketika Macron berencana untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel. Menurut Macron, pengiriman senjata hanya akan melanggengkan konflik di Gaza dan Lebanon. Terbaru, Macron mengingatkan Netanyahu terkait pendirian negara Israel yang memiliki campur tangan PBB. Pernyataan Macron ini mengacu pada resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada bulan November 1947 mengenai pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab. Tujuan Macron ini agar Netanyahu tak mengabaikan keputusan PBB terkait serangan di Gaza dan Lebanon. Petinggi Hizbullah mengancam akan memberikan serangan menyakitkan pada Israel yang terus menggempur wilayah Lebanon. Meski demikian, di sisi lain Hizbullah juga mengharapkan adanya gencatan senjata karena konflik yang terus berlangsung. Wakil Kepala Hizbullah Naim Qasim dalam rekaman pidato pada Selasa 15 Oktober mengatakan, solusi dari konflik ini hanyalah gencatan senjata. Namun jika Israel tak mau, Hizbullah pun siap untuk menghadapi gempuran para tentara IDF. Menurut Qasim, jika terjadi gencatan senjata, maka tujuan Israel akan terpenuhi, yakni para penduduk bisa kembali ke permukiman di wilayah utara. Qasim menyatakan Hizbullah berhak menyerang Israel dari sisi mana saja. Pasalnya Israel melakukan hal yang sama di Lebanon. Terkait ancaman ini, Qasim memperkirakan akan lebih banyak warga Israel yang akan mengungsi. Sejauh ini belum ada komentar langsung dari Israel terkait ancaman Qasim tersebut. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah bersumpah tak akan mengampuni Hizbullah. Hal ini imbas serangan drone Hizbullah yang telah menewaskan 4 prajurit IDF di Binyamina pada Minggu 13 Oktober lalu. Dalam pernyataan terbarunya, Netanyahu secara tegas menyatakan ogah untuk melakukan gencatan senjata dengan Hizbullah. Anjloknya harga minyak membuat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menjamin bahwa pihaknya tak akan menyerang fasilitas nuklir ataupun minyak milik Iran. Pemerintah Amerika Serikat juga meyakini pengiriman baterai pertahanan area ketinggian terminal AS ke Israel telah meredakan sebagian kekhawatiran Israel mengenai kemungkinan pembalasan Iran dan masalah keamanan umum. Adapun serangan rudal balasan Iran terhadap Israel pada bulan ini membuat harga minyak melonjak. Muncul kekhawatiran serangan tanggapan lanjutan bisa mengganggu pasokan minyak. Dikutip dari AP News, pejabat AS yang tak disebutkan namanya memperingatkan bahwa jaminan Israel tak kuat dan keadaan dapat berubah. Para pejabat juga mencatat bahwa rekam jejak Israel dalam memenuhi janji di masa lalu beragam dan kerap mengubah harapan Washington. Sebagai contoh, saat Netanyahu menyambut baik inisiatif gencatan senjata oleh AS dan Prancis di Lebanon. Namun hanya selang 2 hari, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran yang menewaskan pimpinan Hizbullah Hassan Nasrallah. Kantor Netanyahu sendiri sudah menyatakan bahwa mereka mendengarkan saran dari AS untuk tak menyerang fasilitas nuklir dan minyak Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.